di kamar Queen dan Kenzo. Kenzo terus memandangi istrinya di atas ranjang dengan tubuh bersandar di sofa. Setelah pergulatan mereka, Queen tertidur sedangkan Kenzo tidak. Ia langsung membersihkan tubuhnya dan duduk di sofa menunggu istrinya bangun. Bagaimana? Tanya Kenzo dari telepon. Jika anak tuan benar-benar pintar dan bisa mendapatkan nilai yang sangat bagus atau 100 saat ujian nanti, kami akan setuju dengan melakukan tingkatan kelas hingga anak tuan bisa menyelesaikan ujian sampai kelas 6. Jelas Kepala Sekolah Bina Dharma. Kapan ujian dilakukan? Tanya Kenzo. Biasanya 6 bulan sekali melakukan ujian semester karena tuan sangat banyak membantu dana sekolah kami. Dan kami memutuskan melakukan ujian untuk anak-anak tuan 3 bulan ke depan. Itu sudah termasuk 6 lembaran soal yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi dari pihak sekolah menegaskan, jika dari salah satu nilai ujiannya ada yang tidak mencapai 100, mohon maaf, kami tidak bisa melanjutkan di kelas berikutnya. Jelas Kepala Sekolah Bina Dharma. Saya tunggu konfirmasi tentang hari ujiannya nanti. Ucap Kenzo dengan dingin. Baik tuan, jawab Bapak Kepala Sekolah. Setelah pembicaraan selesai, panggilan pun terputus. Mendengar itu membuat Kenzo menghela nafas panjang. Ia hanya khawatir dengan kemampuan putranya. Kenzo mendekati istrinya di ranjang. Sayang, bangun. Tangan Kenzo mengelus pelan rambut sang istri, membuatnya tersenyum melihat selimut istrinya merosot ke bawah hingga menampakkan dada sang istri tanpa Queen sadari. Dengan pelan, Kenzo kembali mengangkat selimut istrinya agar menutup tubuh istrinya. Jika matanya selalu melihat itu, bisa-bisa ia kembali menerkam sang istri. Tanpa sadar, Queen menyingkirkan tangan Kenzo hingga selimut semakin merosot ke bawah. Sayang, jangan memancingku. Keluh Kenzo menaikkan selimut istrinya dengan cepat. Sedari tadi, Queen hanya menahan senyumnya, ingin melihat sejauh mana suaminya bisa bertahan. Sayang, jangan memancingku lagi. Sana mandi, setelah itu kita keluar. Tutur Kenzo dengan pelan menarik hidung mancung istrinya. Ia tahu ia sedang dikerjai oleh istrinya. Kemana Hani? Tanya Queen dengan senyum yang lebar. Bersihkan dulu tubuhmu sayang, nanti kau tahu sendiri. Jawab Kenzo tersenyum mengelus rambut sang istri yang sangat berantakan. Iya Hani, ujar Queen tersenyum dan melangkah ke kamar mandi tanpa pakaian membuat Kenzo menggelengkan kepalanya dengan tingkah istrinya yang tak ada malunya lagi padanya. Kau sangat seksi sayang, gumam Kenzo tersenyum menggelengkan kepalanya. Ia hanya takut gara-gara godaan istrinya membuatnya mengejar kembali istrinya ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Queen menatap suaminya yang duduk santai di atas di sofa membuat Queen langsung mendekat dan duduk di pangkuan suaminya dengan tangan memegang mesra leher sang suami. Sudah selesai, tanya Kenzo mendekap tubuh ramping istrinya. Iya Hani, ayo kita pergi, katamu kita akan keluar, ajak Queen dengan tersenyum manis. Iya sayang, tapi ada hal yang mau aku bicarakan dulu. Ucap Kenzo menatap serius wajah sang istri. Ada apa Hani? Tanya Queen dengan kening mengerut. Sayang, aku ingin putra kita Gabriel dan Gabriel mengikuti ujian naik kelas dan aku sudah mengetahui kehebatan mereka. Tentang keahlian mereka dalam menguasai ilmu apa saja termasuk urusan kantor mereka tahu solusinya sayang. Jelas Kenzo menunggu tanggapan dari istrinya. Hani, sejak kapan mereka bisa sepintar dan menguasai ilmu yang sebenarnya belum bisa dipelajari oleh mereka? Tanya Queen menatap serius suaminya. Sebelum mereka sekolah sayang, jawab Kenzo sebenarnya. Hani, kenapa tidak pernah bercerita padaku? Tanya Queen tidak terima. Masalah seperti ini tidak diberitahukan kepadanya. Putra kita hanya khawatir kalau kau tak akan percaya sayang, tutur Kenzo menatap istrinya. Kalian sangat menyebalkan. Hal seperti ini aku tidak diberitahu. Cetus Queen kesal memalingkan wajah dari suaminya. Sayang, bukan seperti itu. Aku yang menyuruh mereka untuk menyembunyikan kepintaran mereka. Di luaran sana, banyak yang mau mengincar orang-orang pintar untuk mereka peralat demi mencapai tujuan mereka. Misalnya, seperti menciptakan sesuatu, baik itu menciptakan bom atau obat-obatan terlarang. Karena itu sayang, aku sangat tidak mau banyak orang yang mengetahuinya. Dimanapun mereka sekolah, semua guru mereka akan menutup mulut tentang kepintaran putra kita. Jika mereka sampai kecolongan, maka mereka yang akan menerima akibatnya.
jelas Kenzo dengan menekan setiap kata-katanya, membuat Queen terdiam menyimak setiap perkataan suaminya. Iya Hani, aku minta maaf dan tidak berpikir jauh. Keluh Queen menatap dalam suaminya. Iya sayang, tidak masalah. Aku hanya memberitahu hal ini agar kau tidak kebingungan saat putra kita cepat menyelesaikan sekolahnya. Ucap Kenzo tersenyum mengusap rambut istrinya. Hani, panggil Queen menatap suaminya. Kenapa sayang? Tanya Kenzo dengan tangannya sibuk memilin rambut istrinya. Apa suamiku ini tidak ada niatan mau menambah anak? Tanya Queen seketika dengan tersenyum manis. Mendengar perkataan istrinya membuat Kenzo menatap istrinya. Kenapa Hani? Masih maukah? Tanya Queen tersenyum. Sayang, bagiku dengan adanya putri-putra kita yang sekarang aku sudah sangat bahagia. Tapi jika istriku masih mau menambah, tidak masalah, aku ikut saja. Ucap Kenzo tersenyum mengelus wajah sang istri. Kenapa sayang? Mau nambah biar aku bekerja keras lagi. Goda Kenzo tersenyum mesum pada istrinya. Kau ini Hani. Kesal Queen memukul lengan berotot suaminya yang tidak sakit sama sekali oleh Kenzo. Soalnya Hani, aku belum lagi suntik KB bulan ini, sedangkan kita sering melakukannya. Tutur Queen sedikit khawatir. Sayang, hal itu tidak masalah. Jika kita diberi anak lagi, tidak perlu khawatir sayang. Ujar Kenzo dengan tenang. Tapi Hani, aku tidak ingin nambah lagi. Lihatlah, anak-anak kita sudah pada besar semua. Nanti apa kata orang kalau punya adik lagi? Ujar Queen sangat khawatir. Sayang, tidak perlu khawatir. Bukankah mempunyai anak itu suatu anugerah terindah dari Tuhan? Jadi tidak perlu khawatir, ujar Kenzo tersenyum tenang. Baiklah, ujar Queen sedikit tenang, suaminya mengizinkan. Dengan santainya Kenzo mencium leher istrinya dengan liar yang pastinya akan membuat Queen kegelian. Hani, hentikan, ayo kita keluar, ajak Queen dengan memegang rambut belakang suaminya. Kemana sayang? Tanya Kenzo tanpa melepaskan ciumannya. Hani, tadi katamu tak mau kemana. Kenapa tiba-tiba lupa segalanya? Cetus Queen dengan kesal. Hahaha, iya sayang, aku hanya bercanda. Ayo kita pergi sekarang. Ajak Kenzo tersenyum mencium singkat bibir istrinya. Tapi gendong ya Hani, lagi malas jalan nih, ucap Queen tersenyum santai. Iya sayang, balas Kenzo mengacak pelan rambut sang istri. Kenzo melangkahkan kakinya keluar kamar dengan menggendong sang istri. Membuat Queen tersenyum senang suaminya ini selalu mengikuti setiap keinginannya. Kenzo menggendong istrinya sampai keluar mansion dan menurunkannya saat ia mengambil mobil dari parkiran. Ayo sayang, naik, ajak Kenzo setelah mengeluarkan mobilnya dari parkiran. Tanpa menjawab, Queen langsung membuka pintu mobil depan. Mami, panggil Gustav dari kejauhan, membuat Queen melihat keluar dari kaca mobil. Kenapa sayang? Tanya Queen melihat putranya mendekati mobilnya. Mami sama Daddy mau kemana? Tanya Gustav menatap serius keduanya. Mendengar itu, Queen tidak tahu mau menjawab apa dan hanya melirik ke arah suaminya. Sayang, kami hanya mau keluar sebentar dengan mamimu. Jawab Kenzo menatap putranya. Daddy, Gustav ikut ya. Tutur Gustav menatap harap mami dan dedinya. Mendengar kata itu membuat Kenzo menghela nafas panjang. Tujuannya jadi batal yang ingin romantisan dengan sang istri. Ya udah, ayo naik. Balas Kenzo membuat Gustav kegirangan. Langsung naik di pangkuan maminya di samping dedinya duduk. Melihat itu membuat Queen tersenyum mengelus rambut sang putra. Kenzo pun menjalankan mobilnya keluar dari mansion di kamar twins. Bagaimana? Tanya Gabriel menatap adiknya yang duduk di sebelahnya. Bagus kak, adik kita memang pintar, sangat mudah mengajari keduanya. Jawab Gabriel tersenyum. Baguslah. Tanyakan pada mereka hal apa yang bisa mereka buat sendiri. Tutur Gabriel. Iya kak, nantilah, ucap Gabriel seadanya dan berjalan mendekati ranjangnya. Walaupun keduanya sekamar, namun ranjang keduanya terpisah. Seperti itu juga halnya dengan adik-adik mereka yang memiliki ranjang masing-masing. Tok tok tok, ketukan pintu dari luar kamar twins. Gabriel yang malas berjalan hanya menekan tombol otomatis pada pintu agar terbuka. Kakak, panggil Gabriela dengan tersenyum manis. Gabriela langsung duduk di pangkuan kakaknya Gabriel di atas ranjang dengan menarik tangan kakaknya Patricia. Kenapa adik kakak kemari? Tanya Gabriel tersenyum mengusap rambut sang adik. Mendengar pertanyaan kakaknya membuat Gabriela tersenyum menatap kakaknya.
Kak, ngomong dong, gedesak Gabriela pada Patricia yang sedang ketakutan berbicara pada kakaknya. Ella tunda aja dulu ya, tutur Patricia sangat tidak berani membicarakan sekarang melihat wajah Gabriel yang datar menatap mereka membuat nyalinya menciut. Kak, rengek Gabriela dengan wajah memohon. Patricia menarik nafas panjang kemudian menatap wajah kakaknya Gabriel, sedangkan Gabriel menatap menyengit melihat wajah adiknya yang kebingungan. Kakak masih mau jalan-jalan pakai sepeda? Tanya Patricia dengan pelan. Kemudian menunduk, tidak bisa menatap lama-lama kakaknya. Ayo kita jalan-jalan pakai sepeda. Masih ada waktu sebelum malam, tutur Gabriel dengan cepat. Ayo kak, ajak Gabriela dengan mata berbinar. Patricia hanya heran, dia yang mengawali pembicaraan tapi pertanyaannya tidak dijawab. Ayo Cia, kita jalan-jalan pakai sepeda, ujar Gabriel menarik tangan kedua adiknya keluar dari kamar tanpa menghiraukan kakak tertua mereka. Gabriel, berhenti, ucap Gabriel dengan suara dingin dan menatap tajam ketiga adiknya. Kak, kami hanya mau bersepeda, cicit Gabriela dengan pelan. Gabriel tahu sendiri bagaimana di luar kan, jika Gabriel yang sendiri pergi bersama mereka, apa bisa menjamin akan keamanan adik kita? Tanya Gabriel menatap serius adiknya Gabriel. Kak, Gabriel bisa, tenang aja sih kak, tutur Gabriel tersenyum santai. Kalau ndak kakak ikut aja, biar Ella dibonceng sama kakak. Ayo kak, ajak Gabriela langsung menarik tangan kakaknya Gabriel. Membuat Gabriel menghela nafas, mau tidak mau, Gabriel hanya menurut keinginan adik perempuannya ini. Ayo dek, tutur Gabriel menarik tangan Patricia. Iya kak, ayo, ucap Patricia tersenyum. Mereka mengikuti langkah Gabriel dan Gabriela dari belakang. Sampai di parkiran, Gabriel dan Gabriel langsung membawa sepeda mereka. Adik kakak ini baik bukan? Tanya Gabriel tersenyum mengelus rambut adiknya dengan maksud tertentu. Iya kak, tentu Ella anak mami sama Dedi yang paling baik. Tutur Gabriela dengan tersenyum senang. Ya udah, sini kakak bisikin sesuatu. Tutur Gabriel menarik pelan adiknya dan langsung membisikkan sesuatu di telinga adiknya. Gabriel dan Patricia hanya menatap keheranan keduanya. Ella mau bukan? Tanya Gabriel tersenyum menyeringai. Iya kak, Ella setuju. Ucap Gabriela tersenyum senang mengangkat jempolnya dan langsung melangkah mendekati kakaknya Gabriel. Kak, Ella naik sepeda sama kakak aja ya, tutur Gabriela tersenyum manis dengan mendorong pelan Patricia ke dekat kakaknya Gabriel. Melihat itu hanya membuat Gabriel menggelengkan kepalanya dengan pelan. Ia heran bagaimana kakaknya ini bisa membujuk adik perempuannya ini agar bisa nurut seperti ini. Ayo kita pergi, tutur Gabriela dengan senang. Gabriel dan Gabriel langsung naik di sepedanya. Kini tinggal adik mereka yang duduk di depannya. Patricia masih bingung dan takut melihat kakaknya Gabriel. Ia memandangi Gabriel dan Gabriela sudah naik sepeda, sedangkan dirinya dan kakak dinginnya aja tidak berbicara. Membuatnya sedih, tidak ada yang mau berbicara padanya. Ayo kak, kita pergi, ajak Gabriela melihat kakaknya Gabriel yang masih diam. Ayo naik, tutur Gabriel menarik pelan tangan Patricia dan membantu untuk naik ke atas sepeda. Akhirnya mereka keluar dari mansion dengan tentunya ada pengawasan dari beberapa pengawal yang berjaga dari jauh. Mereka sudah mendayung sepeda sangat jauh dari mansion. Tentunya sepeda yang mereka miliki adalah sepeda yang sangat mahal. Hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Kakak tidak capek? Tanya Gabriela dengan menengadah kepala ke atas menatap kakaknya. Tidak prinsesnya kakak, ucap Gabriel tersenyum mengelus rambut sang adik. Kak, itu ada restoran, kita makan yuk, ucap Gabriela menatap harap pada kedua kakaknya. Ella, bukannya kita mau jalan-jalan, kenapa bawaannya pengen makan? Ujar Gabriel menggeleng. Oh iya kak, Ella lupa. Ujar Gabriela tersenyum cengengesan. Ella menatap sebuah mobil seperti dia tahu dengan mobil itu. Kak, bukannya itu mobil Dedi? Ucap Gabriela sambil menunjuk mobil yang dia maksud. Sepertinya iya. Ucap Gabriel menatap heran. Biarkan aja, ucap Gabriel cuek. Mendengar kata keramat kakaknya itu membuat Gabriela diam dan melihat sekeliling dengan sepeda tetap berjalan. Tiba-tiba, suara beberapa motor mengelilingi sepeda twins tepatnya di jalan yang sedikit sepi. 3 motor dengan 6 orang pria bertubuh besar dengan baju serba hitam.
Melihat itu membuat Gabriel bisa menebak jika mereka hanya suruhan atau pembunuh bayaran, membuat Gabriel menyunyikan senyumnya. Kak, dengan suara pelan, Patricia ketakutan hingga memegang tangan Gabriel tanpa sadar. Tidak perlu takut, jawab Gabriel tersenyum santai mengelus rambut sang adik. Hei paman-paman, Gabriel masih baik hati loh ya untuk membiarkan paman pulang aja. Tapi jika paman tidak mau, jangan salahkan kalau Gabriel akan merontokkan semua rambut atau bulu-bulu yang ada pada tubuh paman. Hardik Gabriel pada semua pria itu. Mendengar itu membuat keenam pria itu saling memandang dan menertawai omongan dari Gabriel. Ayo kita habisi mereka, tidak perlu buang-buang waktu. Brak, klakson mobil sangat panjang ditekan dengan menabrak satu motor pembunuh bayaran itu. Hingga kedua pria bertubuh besar itu berguling-guling di jalan aspal, membuat mereka meringis menahan sakit di tubuh mereka karena benturan kuat ke aspal. Daddy, teriak Gabriela kesenangan melihat mobil daddy-nya yang datang. Kenzo keluar dari mobilnya dan menginstruksikan agar istri dan anaknya tidak keluar dari dalam mobil. Dengan kegirangan, Gabriela langsung memeluk daddy-nya. Sayang, ajak kakakmu Cia untuk masuk ke dalam mobil. Perintah Kenzo dengan membalas pelukan putrinya dengan tangan yang masih sempat mengelus rambut putrinya. Iya, Dad, balas Gabriela tersenyum dan menarik tangan Patricia untuk masuk ke dalam mobil. Hingga pandangan Kenzo pada kedua putranya. Kurang ajar, bentak salah satu dari pria itu. Lebih bagus jika kalian ada di sini. Tidak usah lagi kami mencari bapaknya. Ujarnya lagi dengan tertawa mengejek membuat teman yang lain pun menertawai Kenzo dan Twins. Pembunuh bayaran ini hanya diperalat dan tidak tahu siapa dan bagaimana orang yang menjadi buronan mereka. Hanya menjadi pembunuh bayaran, mereka mendapatkan upah yang besar jika misi mereka berhasil. Namun kali ini mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, yang tentunya orang yang lebih sadis dari pembunuh bayaran itu sendiri. Tanpa banyak bicara, mereka langsung main keroyokan dengan menggunakan benda tajam. Mereka menyerang Kenzo dengan bertubi-tubi, namun tidak ada satupun serangan dari mereka yang kena pada tubuh Kenzo. Melihat benda yang mereka gunakan membuat Kenzo menyunggingkan senyumnya. Ia sudah lama tidak pernah bermain dengan benda tajam itu, hingga jiwa psikopatnya muncul kembali. Sedangkan Twins hanya menonton daddy mereka dengan duduk di atas sepeda. Twins tidak bisa membantu daddy mereka karena melihat ada mami mereka di dalam mobil. Ayo Dad, pasti daddy menang, teriak Gabriela kegirangan dari mobil. Dengan umur yang 3 tahunan seperti itu, ia tidak merasa takut sama sekali melihat perkelahian mengerikan seperti itu. Membuat Queen menatap keheranan pada putrinya ini. Sedangkan Patricia sudah memeluknya dengan menyembunyikan wajahnya di tubuh Queen. Sangat berbeda dengan putrinya, membuat Queen hanya menggeleng. Queen pun menatap putranya Gustav yang menatap serius dedinya yang sedang berkelahi, membuat Queen kembali menggeleng. Honey, sepertinya anak-anak kita memiliki jiwa sepertimu, tidak takut melihat hal seperti ini yang berbau dengan pertumpahan darah. Batin Queen menggeleng tidak percaya, sedangkan anak temannya sudah meringkuk memeluknya karena ketakutan. Kenzo telah menghabisi hingga 3 orang pembunuh bayaran itu. Dan kini tinggal 3 orang lagi yang sedang mengelilingi Kenzo. Melihat itu membuat Gabriel menghela nafas, perkelahiannya sangat lama membuat dia bosan menontonnya. Kenzo kembali diserang dengan sengit dan Kenzo membalas serangan mereka hingga menancapkan pisau milik mereka yang telah ia rebut tepat di punggung pria itu dengan tertancap berkali-kali hingga tewas. Gabriel yang melihat ada yang ingin menusuk dadinya dari belakang, hingga ia langsung melemparkan sepedanya pada pembunuh bayaran itu membuat sepeda mahal itu hancur lebur tidak bisa bertahan dengan lemparan kuat dari Gabriel. Melihat itu membuat Kenzo menyunggingkan senyumnya. Ia kembali menancapkan pisau pada tubuh pria itu berkali-kali hingga tewas tidak bernyawa lagi. Semua pembunuh bayaran itu tewas tidak tersisa. Kenzo menghubungi pengawalnya agar membersihkan jalan ini. Setelah selesai, Kenzo membuang bajunya sembarangan karena sudah dilumuri oleh darah dan memakai baju lain dari jok belakang mobilnya yang sudah menjadi stok pakaiannya. Dad, Gabriel minta ganti sepeda baru. Tutur Gabriel seadanya dengan melangkah masuk ke dalam mobil.
Mendengar itu membuat Kenzo menggelengkan kepalanya dengan putranya yang satu ini. Melihat semuanya sudah aman, Gabriela kembali keluar dari mobil. Dengan kaki mungilnya, ia mendekati kakaknya Gabriel. "Kak, Ella naik lagi ya," tutur Gabriela dengan tersenyum manis, membuat Gabriel sangat gemas dengan adik kecilnya ini. Di dalam mobil, Patricia duduk di jok kedua dan disusul oleh Gabriel di sampingnya. Dan Kenzo pun langsung masuk ke dalam mobil. "Gabriel langsung ke depan, Daddy ikutin dari belakang ya," tutur Kenzo menatap putranya. "Iya, Dad," jawab Gabriel dengan mengangguk. Akhirnya mereka pulang bersamaan. "Sini," ucap Gabriel melihat tubuh adiknya Patricia masih gemetar. Tanpa mendengar jawaban dari Patricia, Gabriel langsung menarik adiknya ke dalam pelukannya. Kenzo menggelengkan kepalanya melihat dari kaca spion depan melihat putranya yang sangat posesif. "Dad, itu tadi orang jahat?" tanya Gustav menatap serius dedinya. "Iya sayang," ucap Kenzo tersenyum dengan tangan mengusap kepala sang putra dengan sayang. "Jadi kalian jangan asal keluar dari mansion. Musuh Daddy itu sangat banyak," tutur Kenzo dengan nada memperingati dan menyindir putranya yang di belakang. "Iya Hani, benar sekali. Gabriel, lain kali jangan membawa adik-adikmu keluar mansion ya nak," tutur Queen juga memperingatkan. Ia sangat takut terjadi sesuatu pada anak-anaknya. "Iya Mam," jawab Gabriel seadanya. Beberapa saat kemudian mereka pun sudah sampai di mansion. Di dalam mansion, Gabriel, sekarang kalian ikut ke ruang kerja Daddy," perintah Kenzo menatap kedua putranya. "Iya Dad," jawab twins. "Sayang, sekarang kalian masuk ke kamar ya," ucap Kenzo pada Gabriela dan Gustav. "Iya Dad," jawab Gabriela dengan tersenyum manis. Sebelum melangkah, ia sempatkan mencium pipi dedinya. Benar-benar membuat Kenzo gemas dengan putrinya yang satu ini. "Sana, masuk kamar," ucap Gabriel pelan pada Patricia dengan tangan mengusap sayang rambut adiknya. "Iya Kak," jawab Patricia dengan tersenyum manis. Ia sangat senang melihat kakaknya yang tidak dingin lagi kepadanya. Kini tinggallah ketiga pria itu yang saling menatap. "Ayo, ikut Daddy ke ruang kerja," tutur Kenzo sambil melangkah ke lantai atas di mana ruang kerjanya berada. Twins hanya mengangguk dan mengikuti langkah dedinya. Bersambung.